Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Delia Dwi Ramadanti dengan NIM 211010700-165. Saya dari Prodi Sastra Indonesia dari kelas 02 SIDP 003. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Felayati Khairi Akbar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra angkatan 45 dan sastra periode 1950 sampai 1960. Baik, materi yang pertama ada sejarah lahirnya Angkatan Sastra 45. Nama Angkatan 45 sendiri dimunculkan oleh Rosihan Anwar pertama kali pada lembar Kebudayaan Gelanggang. Sejak itu, penamaan yang dibuat Rosihan Anwar diakui dan disepakati banyak kalangan sebagai nama Angkatan Sastra periode tahun 40-an. Angkatan 45 tidak dapat terlepaskan dari lingkungan kelahirannya, yakni masa penduduk Jepang dan masa revolusi Indonesia. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia, karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Selanjutnya ada karakteristik karya sastra Angkatan 45. Di sini ada 8 karakteristik karya sastra Angkatan 45. Yang pertama itu ada bercorak lebih realistik dibanding karya Angkatan Penjaga Baru yang romantik idealistik. Yang kedua, pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya mewarnai karya sastrawan. Yang ketiga, bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Yang keempat, sastrawannya lebih berjiwa patriotik. Yang kelima, bergaya ekspresi dan revolusioner. Dan yang keenam, bertujuan universal nasionalis. Yang ketujuh, bersifat praktis. Dan yang terakhir, ada sikap sastrawannya tidak teriak tetapi melaksanakannya. Nah, di sini ada 4 tokoh-tokoh dan karya sastra Angkatan 45. Pertama, Chairil Anwar. Karyanya itu karya tulis yang diterbitkan Deru Campur Debu tahun 1949. Yang kedua ada Asrul Sani, salah satu karya sastra tulis yang diterbitkan Tiga Mangwak Takdir, kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Alvin tahun 1950. Abdullah Idrus, salah satu karya novel yang diterbitkan Aki tahun 1949. Salah satu karya cerita pendek yang diterbitkan Ana Buta. Dan yang terakhir, Ajdiat Karta Miharja, salah satu karya sastra yang diterbitkan Polemik Kebudayaan tahun 1948. Salah satu karya puisi yang diterbitkan yaitu Silhweb atau Kumpulan tahun 1965. Selanjutnya ada sejarah lahirnya sastra periode tahun 1950 sampai 1960. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuham Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat yang berkonsep sastra realisme sosialis. Nah, ada karakteristik dari karya sastra angkatan 1950 sampai 1960. Yang pertama, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Yang kedua, sampai tahun 1950 sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih diterbitkan. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang keempat, terjadi peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang kelima, gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang terakhir, gaya mantra mulai tampak berbelada-lada. Ada tokoh-tokoh dan karya sastra angkatan 1950 sampai 1960-an. Yang pertama itu ada Pramoedya Ananta Toer, karyanya itu Keluarga Gerilya tahun 1951. Yang kedua itu Perburuan tahun 1950. Dan yang ketiga Gadis Pantai tahun 1952. Yang kedua ada tokoh dari Nyonya Dini. Karyanya itu ada 3. Yang pertama Dua Dunia tahun 1950. Yang kedua ada Dalam Sajak tahun 1950. Dan yang terakhir ada Hati Jang Damai tahun 1960. Selanjutnya ada dari tokoh Mokhtar Lubis, karyanya itu ada 3. Tak Ada Esok tahun 1950. Yang kedua Tanah Gersang tahun 1964.
Yang ketiga ada si Jamal tahun 1964. Dan yang terakhir ada tokoh dari Aji Prosidi, karyanya itu ada 3. Yang pertama Tahun-tahun Kematian tahun 1955. Yang kedua Cari Muatan tahun 1959. Dan yang terakhir Pertemuan Kembali. Nah, itulah penjelasan materi dari sastra angkatan 45 dan sastra periode 1950 sampai 1960. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan terima kasih untuk Ibu Felayati Khairi Akbar, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang sudah menyaksikan video saya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.